Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya Sobat Hikayat? Semoga kita semua sedang baik-baik saja ya hari ini. Guys, kalian masih ingat gak sama tragedi Dyatlov-Pass Incident? Kalau kalian lupa atau malah belum tahu, hari ini Kayak Kehidupan mau bahas peristiwa mengerikan yang satu ini ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, please tonton video ini sampai selesai ya. Nah guys, Dyatlov-Pass Incident adalah salah satu tragedi yang penuh misteri, di mana tragedi itu sempat populer di Rusia beberapa puluh tahun yang lalu, yang mana kejadian ini nih sampai sekarang masih belum terpecahkan. Kini, penelitian terbaru yang diadakan otoritas Rusia menyatakan penyebabnya telah terungkap, walau banyak yang tetap tidak terpuaskan akan jawaban dari pemerintah tersebut. Insiden itu adalah peristiwa meninggalnya 9 mahasiswa Rusia di Pegunungan Ural pada tahun 1959. Nah, awalnya pada tanggal 23 Januari 1959, orang-orang yang berasal dari Ural Polytechnical Institute itu pergi mendaki Pegunungan Ural. Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik, memimpin perjalanan. Dyatlov-Pass Incident itu merujuk pada nama belakangnya ya. Rencananya, mereka akan menempuh perjalanan lebih dari 300 km dalam jangka waktu 16 hari. Nah, sesampainya di tempat tujuan, rencananya juga tim tersebut akan melakukan kontak via Telegram. Dan waktu pun berlalu. Karena gak ada kontak setelah masa 16 hari setelah keberangkatan mereka, dan selang beberapa hari dan mereka juga pun gak kunjung pulang, maka pencarian pun mulai dilakukan, yaitu pada tanggal 20 Februari. 6 hari setelahnya, regu pencari itu menemukan tenda yang sudah terkoyak dari dalam. Barang-barang kayak pakaian dan sepatu itu ditemukan ada di dalam tenda itu guys. Dan beberapa hari setelahnya, mayat 2 anggota penjelajah, yaitu yang bernama Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonishenko, itu ditemukan sekitar 2 km dari tenda. Dan kemudian selang beberapa hari, 3 jasad pendaki ditemukan. Salah satunya itu Igor Dyatlov yang memimpin perjalanan ini. Sedangkan 4 jenazah sisanya itu baru ditemukan pada bulan Mei ketika salju mencair. Kondisi mayat-mayat tersebut saat ditemukan itu menimbulkan banyak tanda tanya guys. Soalnya banyak yang cuma pakai pakaian dalam saja. Selain itu ada juga yang cuma mengenakan sepatu sebelah, kaos kaki, bahkan ada yang bertelanjang kaki. Laporan menyebutkan 6 orang meninggal karena hipotermia, sedangkan 3 sisanya itu tewas akibat cedera parah karena kayak patah tulang dan tengkorak. Bahkan ada yang matanya hilang loh guys. Penyelidikan ini sempat dihentikan pada bulan Mei tahun 1959. Dan pada waktu itu, deskripsi penyebab kematian mereka ini hanya dijelaskan sebagai faktor alam aja guys. Tapi ya memang banyak rumor yang beredar soal tragedi mengerikan itu ya guys. Paling nggak itu ada sekitar 75 teori deh yang terdaftar secara resmi yang bisa jadi penjelasan Dyatlov-Pass Incident ini. Nah, dari ke-75 teori itu, ada satu teori yang menarik guys, yaitu dugaan ulah alien yang menyebabkan terjadinya tragedi ini. Lantaran waktu itu ada sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa warga lokal itu mengaku melihat objek misterius terbang melintas langit. Nah, bisa jadi objek tersebut itu adalah UFO yang isinya itu merupakan alien dari luar angkasa. Nah, setelah beberapa tahun yang lalu kasus ini dibuka lagi, Kejaksaan Umum Rusia itu sudah membuat kesimpulan soal penyebab Dyatlov-Pass Incident. Mereka itu menyebut telah terjadi longsoran salju, sehingga para pendaki itu melarikan diri dengan cepat dari tenda untuk mencari perlindungan. Seorang jaksa negara waktu itu yang bernama Andrei Kuryakov itu menyebut bahwa tindakan para korban itu udah tepat. Mereka itu kehilangan arah menuju tendanya, sehingga akhirnya itu meninggal dunia akibat hipotermia. Jarak pandang waktu itu diperkirakan hanya sejauh 16 meter guys. Mereka itu menyalakan api dan mencari tenda mereka, tapi meninggal di padang salju setelah longsor. Dan kondisi seperti itu tentu aja ya mereka itu nggak punya peluang untuk selamat. Mengingat waktu itu suhu di sana itu antara minus 40 sampai 45 derajat Celcius aja. Nah, namun demikian guys, banyak yang nggak puas sama penjelasan ini, termasuk keluarga korban. Bahkan mereka itu menuding para pelajar itu terbunuh karena ledakan yang terkait kegagalan roket yang mungkin sedang diuji coba pemerintah di dekat lokasi tragedi.
Kayak halnya netizen di Indonesia ya, para netizen di Rusia sana juga tuh banyak mempertanyakan hal-hal yang gak masuk akal lainnya. Kayak kondisi luka-luka para korban dan keadaan mereka yang gak pakai baju dan lari ke hutan. Itu tuh bener-bener bikin para netizen setempat gak menemukan titik sambungnya antara penjelasan pemerintah itu dengan fakta-fakta ini. Apalagi setelah diketahui kondisi tenda yang dirobek dari dalam dan mereka pergi nggak pakai sepatu itu kayak buru-buru banget. Itu tuh nunjukin kalau kayak ada sesuatu yang bikin mereka merasa ketakutan hingga berlari ke tengah hutan dengan nggak sempet pakai baju dan sepatu. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apa yang menyebabkan mereka bersembilan ini bisa mengalami tragedi setragis itu? Silahkan tulis pendapat kalian dengan sopan di kolom komentar ya guys. Saya Buya Radwa, pamit undur diri. Salam.